Saudara, hidup manusia tidak dapat sendiri di dunia ini. Manusia paling sedikit membutuhkan orang-orang yang di sekitarnya, supaya saling menasihati, saling menguatkan. Tetapi manusia sekitarnya tidak cukup. Manusia juga membutuhkan Tuhan. Dalam hal ini kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Yang bukan hanya sekedar kenal dia, bukan hanya sekedar menerima dia, tapi juga harus mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dalam Yohanes 15 ayat 1a, firman Tuhan mencatat demikian. Akulah pokok anggur yang benar. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu ada di dalam pasal 15 ayat 1a. Demikian juga ayat 4b. Dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, Yesus menggambarkan hubungan manusia, kita semuanya dengan dia, seperti sebuah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Jikalau ranting-ranting itu tidak melekat kepada pokoknya, maka ia akan layu, ia akan mati. Bagaimana supaya kita bisa melekat erat dengan pokok anggur? Itu berarti kita harus mengenal pokok anggur itu dengan jelas. Kita tidak bisa terpisah. Kita harus akrab. Kita harus senantiasa bersatu dengan pokok anggur. Tidak bisa menyampaikan diri. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tapi harus senantiasa bersama-sama. Tetap lengket dengan sang pokok anggur. Dengan demikian, maka kita akan berbuah. Dengan demikian, maka buah kita akan bertambah lebat. Apa artinya sebuah ranting kalau dia tidak melekat kepada pokoknya yang sudah dipotong? Itu berarti sudah melayu, sudah mati, dan sebentar lagi dibuang, akan dibakar oleh orang lain. Saudara, hidup sebagai orang percaya juga demikian. Ketika kita mengalami berbagai persoalan dalam hidup, ketakutan, rasa takut, rasa curiga, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, rasa menyendiri, dan sebagainya, kita butuh pendamping, kita butuh orang lain, kita butuh yang lebih kuat untuk menaungi kita. Harapan kepada teman, harapan kepada manusia, itu selalu sia-sia. Karena teman punya kesibukan, teman punya urusan sendiri, teman juga punya masalah sendiri. Tapi kita butuh Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita sempat terputus dari Tuhan Allah, hubungan kita putus, berarti kita sedang mengalami suatu bahaya. Tanda yang sangat bahaya sekali. Saudara, kalau kita waktu masih kecil, mungkin ada pengalaman lihat orang-orang bermain layangan. Mungkin kita juga pernah main layangan. Saudara, layangan yang kita pasang itu harus layangan yang kuat kalau kita mau laga dengan orang lain. Itu sebabnya biasanya benang layangan itu kita akan kasih galasan supaya dia kuat, bahkan ditaruh hancuran beling supaya dia dapat memotong benang layangan orang lain, sehingga ketika dia terbang tinggi dia akan potong layangan orang supaya dia menang. Lalu layangan orang lain itu akan lepas, akan putus, atau kalau istilah anak-anak dulu dikatakan lembong, leong, dia akan terbang, terputus. Kalau benang kita tidak kuat. Tapi kalau benang kita kuat, maka kita akan memutuskan orang. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, kalau layangnya penakut, nggak mau laga, biasanya dipasang buntut ekor. Artinya layangan ini hanya untuk terbang, untuk main-main saja.
tidak untuk berlaga. Tapi kalau mau berlaga, dia akan potong orang lain punya layang. Dan ketika dia sudah timpah benang orang, dia akan ulurkan secepatnya benang tersebut, atau tarik secepatnya benang tersebut, sehingga memotong benang orang lain dan terputus. Siapa duluan potong, siapa lebih kuat, tentu dia akan menang. Ketika layangan itu sudah putus, maka dia akan melambung. Tanpa lagi ada penyangganya, tanpa lagi ada penahannya, tanpa lagi ada penopangnya. Dia akan terbang ke sana-sini, dibawa angin terbang ke sana-sini, dibawa angin terbang ke atas, terbang ke bawah, sampai dia turun. Sampai dia sangkut mungkin di pohon, ataupun turun ke lantai, ke mana, ke lapangan dan sebagainya. Biasanya orang kejar-kejar untuk mendapatkannya. Itu waktu zaman anak-anak, zaman dulu. Zaman now saya jarang melihat orang main layang-layang. Tapi mungkin ada kalau di kampung. Jadi saudara, kalau layangannya itu terputus, maka hubungan dengan sang pemain layang itu pun terputus. Dengan benang utama pun terputus. Sehingga ancaman bagi layangan itu tidak akan pulang kembali. Demikian juga hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau layangan itu terputus, ibarat hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus. Kalau sudah terputus, itu sudah ada problem, ada masalah, maka hubungannya menjadi retak, menjadi terputus. Belakangan viral film web seri yang berjudul Layangan Putus. Seperti demikian. Awalnya lengket, awalnya erat, awalnya akrab, awalnya baik, awalnya bersama-sama. Tapi karena ada pihak ketiga, maka hubungannya menjadi kacau. Hubungannya menjadi bermasalah dan terputus. Dan sutradara atau pengarang memberi judul Layangan Putus. Saudara, sekali lagi, hidup manusia tidak bisa berdiri sendiri. Kita adalah ciptaan Tuhan. Akan dipelihara oleh Tuhan Yesus setiap saat. Namun, karena manusia ingin hidup di manusia lamanya, sehingga sering berbuat dosa. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka hubungan kita dengan Tuhan mestinya sudah erat. Dan setiap hari, Dia akan menopang kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia. Dia menopang hidup kita, supaya kita boleh dekat, boleh akrab, boleh erat, boleh dekat dengan Tuhan. Saudara yang saya kasihi Tuhan, hidup yang erat dengan Tuhan itu ibarat anggur yang melekat dengan pokoknya, yang berbuah lebat. Sekali lagi, Yesus tidak hanya memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa tinggal melekat dalam Dia, tapi Ia juga meyakinkan kita bahwa apabila kita tinggal di dalam Dia, maka di situ ada kesatuan. Di situ kita ada hubungan yang erat. Di situ kita berbuah. Dan yang paling penting, di situ kita hidup. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, buah seperti apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Kalau kita mengaku kita tinggal di dalam Kristus, melekat dengan Kristus, baik dengan Tuhan, lalu buah apa yang sedang bertumbuh dalam kehidupan kita? Yang pasti tidak ada buah dendam. Yang pasti tidak ada buah kebencian. Yang pasti tidak ada buah kejahatan. Tapi yang pasti yang harus ada adalah buah cinta kasih. Cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama. Dan buah itu sangat dipentingkan. Supaya kita benar-benar cinta kepada Tuhan, juga cinta kepada sesamanya. Yohanes 4 ayat 20 mencatat, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Jadi kalau yang di depan mata saja kita tidak dapat mengasihi, apalagi Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana kita mengasihi Dia? Saudara, supaya kita dapat mengasihi dan dikasihi, kita perlu tinggal di dalam, melekat dan berbuah. Sudahkah kita berbuah? Jika belum, berarti hubungan kita dengan Dia perlu dibereskan, perlu dibersihkan, perlu minta pengampunan, perlu bertobat. Jika sudah, maukah kita terus berbuah? Tuntutan daripada Tuhan kepada kita, terus-menerus berbuah. Jangan kita bertanya kepada Tuhan, kenapa ada problem? Kenapa ada masalah? Ada kemungkinan kita sengaja menunda atau menahan untuk berbuah. Dan kalau kita sengaja menahan dan mempertahankan untuk tidak berbuah, jangan salahkan Tuhan. Ia akan memangkas. Ia akan menopang. Ia akan membuang semuanya itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di surga, demikian firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Bagaimana kami bisa melekat dengan Kristus, dekat dengan Dia. Bukan seperti layangan terputus yang terombang-ambing, tapi sungguh-sungguh layangan yang masih ada di pegangan tangan yang main-main. Sehingga kami diatur, diarahkan, dibimbing, dilindungi, dipelihara. Demikian hidup kami Tuhan. Mau melekat, mau berdiam terus dalam Kristus, supaya hidup kami tetap dipelihara, dilindungi, diberkati, dipelihara, dan semakin berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.